Hadis baca Al-Kahfi malam Jumat tidak ada yang sahih. Baca Al-Kahfi malam Jumat tidak ada yang sahih. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, ya Rasulullah, kalau saya ada di kondisi itu, di kondisi banyak du'atun ala abwabi jahannam, itu gimana Rasul? Jawaban Nabi, talzam jama'atal muslimina wa imamuhum. Istiqomahlah di dalam kepemimpinan muslim dan orang-orang Islamnya. Khususnya nikmat iman dan juga Islam. Mudah-mudahan dua nikmat tersebut mampu menjadi bekalan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Imam Syafi'i ketika mengomentari surat Al-Asr yang wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu oleh beliau dikomentari. Andai Allah hanya menurunkan satu surat saja dan itu surat Al-Asr yang dimaksud, maka itu sudah mencukupi. Tapi ini bukan berarti lantas surat yang lain jadi tidak penting. Ini engkel yang dilihat oleh Imam Syafi'i, kalau saja surat yang diturunkan oleh Allah hanya Al-Asr, maka itu telah mencukupi. Kenapa? Karena Al-Asr sudah memuat aktivitas Nabi dari awal sampai akhirnya. Pertama, misalkan illal ladzina amanu, maka komitmen ilmu dan iman. Kemudian wa amilus solihati, kalau sudah punya ilmu, punya iman, maka komitmen punya amal soleh. Setelah sudah melakukan amal soleh, maka watawasau bil haqqi, ada aktivitas dakwah. Jadi setelah ilmu, iman, kemudian amal soleh, baru kemudian disuruh dakwah. Dan terakhir watawasau bis sabr, harus sabar dalam dakwah. Jadi ilmu, iman, amal soleh, dakwah, sabar dalam dakwah. 4 item ini mencukupi untuk menggambarkan bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut oleh Imam Syafi'i, ya cukuplah dengan satu surat. Karena sudah tergambar 4 item yang krusial dalam aktivitas kenabian. Yakni punya ilmu, punya iman, amal soleh, dakwah, dan sabar dalam dakwah. Kenapa harus sabar dalam dakwah? Karena ngajak orang itu tidak gampang. Sama kayak orang dagang mau jualan. Tidak semua orang yang kita tawarin mau beli. Malah kadang-kadang sudah belum juga ditawarin, orangnya sudah pergi. Jadi memang tidak mudah dakwah itu. Maka butuh kesabaran dalam dunia dakwah. Karena dakwah menjadi sebuah perangkat yang penting dalam kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari banyaknya rekam jejak ya dalam sejarah Nabi. Dari mulai Bukit Sofa, Nabi sudah dakwah. Pas musim haji juga Nabi tetap dakwah. Di berbagai macam event Nabi melakukan dakwah. Maka para ulama sepakat bahwa dakwah menjadi bagian penting dalam agama Islam. Sehingga seorang muslim punya kewajiban untuk beraktivitas dalam dunia dakwah. Ada beberapa karakter akhirnya yang menjadi kekhususan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, momen hari ini kita bahas karakter dakwah Nabi. Mudah-mudahan tuntas. Kalau tidak ya dibikin season 2. Untuk kapan lagi begitu. Yang pertama, hadirin ikhwati rahimakumullah, karakter dakwah Nabi adalah membangun insan robbani. Rabbani itu dari kalimat Rabbun, kemudian didatangin ya nisbat namanya.
Ya, nisbat itu menisbatkan kepada Rabb itu. Saya kasih pembanding, Mbak. Misalkan ada istilah Muhammadiyah. Artinya dinisbatkan kepada nama Muhammad. Sehingga Muhammadiyah kita akan artikan para pengikut Nabi Muhammad. Kalau kalimat yang tadi saya sampaikan, Rabbaniyun, itu nisbatnya kepada Rabb. Jadi dakwah itu menghadirkan orang, mengajak orang supaya mereka mengenal Rabb-nya. Supaya mereka mencintai Rabb-nya. Supaya mereka beribadah dengan ikhlas kepada Rabb-nya. Itu target dakwah Rabb. Bukan da'inya. Tapi Rabb-nya. Jadi orang diajak untuk mengenal Allah. Bukan mengenal da'inya. Orang diajak untuk mencintai Rabb Allah, bukan da'inya. Orang diajak untuk beribadah kepada Allah, bukan menuruti keinginan da'inya. Itu karakter. Sehingga kalau ada orang mengajak bukan kepada Tuhannya, tapi mengajak kepada dirinya, mengajak kepada kelompoknya, itu melanggar karakter dakwah Nabi. Karena tidak sesuai dengan apa yang Nabi lakukan. Sebagai pijakan dasar, Pak, argumentasinya ada di surat Ali Imran ayat 79. Surat ketiga ayat 79. Terjemahnya kurang lebih gini, Pak. Tidak pantas bagi seseorang yang Allah berikan kitab, Allah berikan hukma atau hukum kehakiman, pengetahuan tentang hukum. Kemudian Allah berikan kenabian. Ada orang Allah kasih kitab, Allah kasih tentang hukum, Allah kasih kenabian. Setelah semuanya kumpul, terus dia ngomong ke orang-orang, kunu ibadalli, jadilah hamba-hambaku, jadilah pengikut-pengikutku, ansih. Itu nggak pantas, Pak. Harusnya orang ini bicara kunu robbaniyuna bima kuntum tu'allimunal kitab. Rabbaniyina, maaf. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian pengikutnya Allah. Jadilah kalian hambanya Allah. Jadilah kalian orang yang menisbatkan dirinya kepada Allah atas apa yang sudah kalian baca dan atas apa yang sudah kalian pelajari. Bukan ke saya, gitu, tapi ke Allah. Kalau kemudian yang dijual sayahnya dan kelompoknya, maka itu melanggar ketentuan yang menjadi karakter dakwah Nabi. Nanti istilah yang digunakan oleh Nabi disebut dengan asobiyah. Sampai Nabi ngasih warning, Pak. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dakwah untuk asobiyah, orang yang berjuang untuk asobiyah, dan tidak akan, mungkin kalimat tepatnya, tidak disebut umatku lah. Ya, kalau tidak jadi umat Nabi kan agak susah juga masuk surga itu. Tidak jadi umatku, laisa ummati, bukan umatku, orang yang dakwah untuk asobiyah, untuk berjuang asobiyah, dan mati dalam keadaan asobiyah, laisa ummati, bukan umat saya. Ini untuk jadi warning bahwa dakwah itu ya ke Allah, bukan ke orangnya, bukan ke ormasnya gitu. Bukan ke kelompoknya. Kalau yang dijual cuma produk kelompoknya, ya bukan dakwah namanya. Dan kalau ukhuwah Islamiyah yang dibangun hanya internal kelompoknya, bukan ukhuwah Islamiyah namanya. Ukhuwah kelompokiyah. Jadi giliran di luar kelompok tidak ada ramah, tidak ada sopan, tidak ada santun, tidak ada keceriaan. Dengan kelompoknya, Masya Allah. Nggak ketemu karakter dakwah Nabinya.
Hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi fokus mengenalkan Allahnya, bukan mengenalkan dirinya. Walaupun pada akhirnya Allah memberikan legitimasi untuk Nabi Muhammad, kalau orang sudah mencintai Allah, ya harus mengikuti Nabi Muhammad. Itu clear. Sehingga Nabi akan tetap juga dikenal karena Nabi menjadi wakil bagi Allah Azza wa Jalla untuk menjelaskan tentang siapa Allah itu. Sehingga yang mengajarkan Allah itu siapa, ya ikut juga diingat dan dikenali oleh manusia. Sehingga juga tetap diikuti oleh manusia. Karena satu-satunya cara mengenal Allah ya melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, Pak. Karakter dakwah yang pertama tentang Robbaniyina atau Robbaniyuna. Menjadi hamba-hamba Allah, bukan ke orangnya. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat dari Imam Bukhari, sahabatnya dari Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Hudzaifah itu Pak, punya kebiasaan kalau orang-orang di sebuah forum dengan Nabi, orang-orang nanya tentang kebaikan, orang-orang nanya tentang pahala, orang-orang nanya tentang kemenangan, tentang kebahagiaan, gitu. Tema-tema itu yang sering ditanyakan. Kalau Hudzaifah nanyanya yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Beliau memposisikan begitu, Pak. Ini positioning aja. Gitu. Kalau sahabat yang lain nanya kebaikan, pahala, reward, dan segala macam. Kalau Hudzaifah, karena posisi itu sudah diambil oleh sebagian sahabat, beliau positioningnya nanya yang jelek-jelek. Ini khusus nanya yang jelek-jelek. Kenapa? Kata Hudzaifah ibnul Yaman, makhafatan ayyudrikani. Karena saya khawatir urusan jelek tadi menimpa saya. Kalau saya nggak tahu mana yang jelek, khawatirnya saya terjebak dengan yang jelek yang tidak saya ketahui, gitulah kurang lebih. Maka Hudzaifah pengen tahu yang jelek yang gimana. Maka bertanyalah di sebuah forum dengan Nabi, dengan para sahabat. Kata Hudzaifah begini, Pak. Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Manusia, para sahabat saat itu nanya kepada Nabi tentang al-khair. Khair itu artinya baik. Wa as'aluhu, adapun saya bertanya kepada Nabi anis syarri, tentang syarri atau syarrun, tentang keburukan. Yang lain nanya kebaikan, saya mah nanyanya keburukan. Dan prolognya bagus, Pak. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, dulu kata Hudzaifah, kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Rasul, dulu kan kami ini orang-orang jahiliyah dan terjebak dengan syarrin, keburukan dulu. Faja'anallahu bihadal khairi. Kemudian Allah datangkan kepada kami dengan kebaikan ini dalam kurung an-nubuwah. yakni kenabian. Jahiliyah dan keburukan didatangkan oleh Allah kenabian dan kebaikan. Buruk datang baik. Pertanyaan Hudzaifah, Pak. Fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Apakah setelah keburukan yang apakah setelah kebaikan yang datang ini, fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin, akan datang lagi keburukan? Setelah baik, kenabian, apakah datang lagi keburukan? Jawaban Nabi, na'am, iya. Berarti buruk, Pak. Buruk, baik, buruk. Tapi nggak dijelasin ini buruknya kayak gimana. Dikip, nggak tahu Hudzaifah tidak penasarankah atau Nabi juga nggak mau jelasin, nggak, pokoknya buruk saja. Pertanyaan berikutnya, fahal ba'da dzalika syarri min khairin? Apakah setelah datang keburukan yang kedua ini akan datang lagi kebaikan? Jawaban Nabi, na'am, berarti baik lagi. Buruk, baik, buruk, baik lagi. Wafihi dahon, kata Nabi, tapi ada asapnya. Baik sih, tapi ada asapnya, ada kabutnya, Pak. Kalau orang jalan di Cipanas itu, Pak, ada kabut
daya pandang kan berkurang. Jadi orang bingung nih, radius berapa meter tuh ada mobil atau enggak, jalannya lempeng atau belok gitu. Untuk kabut, dahon, asap atau kabut. Terus ditanya, kabutnya apa? Wama dakhonuhu wahai Rasul, duhonnya apa? Asapnya apa? Kata Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, qaumun yahduna bigoiri hadi Muhammad. Ada kaum, ada kelompok yang mengambil hidayah tapi bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari Nabi. Oke, clear kata Hudzaifah. Pertanyaan berikutnya, Pak. Fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin. Rasul, kalau sudah kebaikan yang datang kedua kalinya ini, yang ada dahonnya ini, setelah itu datang lagi keburukan enggak? Jawaban Nabi, na'am. Ya, berarti buruk lagi. Buruk, baik, yang ada dahonnya dan kemudian buruk lagi. Terus Nabi jelasin, Pak. Isinya zaman penuh dengan keburukan yang ketiga kalinya ini, berarti 3 kali ini buruknya. Kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam. Para da'i, muncul para da'i, tapi kok ngajaknya, dakwahnya isinya ala abwabi jahannam. Mengajak ke pintu-pintu neraka. Dai itu Pak, ngajak ke pintu Allah, ngajak ke pintu tobat, bukan ngajak ke pintu neraka. Tapi nanti akan ada zaman itu, Pak. Dai-nya datang, kok ngajak orang malah jadi musuhan. Sudah tahu musuhan itu hukumnya haram. Atau menghadirkan ghilan. Ghilan itu kedengkian, Pak. Sudah tahu dengki itu dilarang. Kan kita doa, Pak. Wala taj'alna fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan dalam hati kami ada kedengkian. Ini malah diajarkan. Maka bukan ke Allah dong kalau gitu, belok ke yang lain. Sampai kata Hudzaifah Ibnul Yaman, ya Rasulullah, kalau saya ada di kondisi itu, di kondisi banyak du'atun ala abwabi jahannam, itu gimana Rasul? Jawaban Nabi, talzam jama'atal muslimina wa imamuhum. Istiqomahlah di dalam kepemimpinan muslim dan orang-orang Islamnya. Kalau jama'atal muslim, Pak, dikit banyak nih. Kalau kalimatnya jama'atal muslim wa imamahum, beristiqomahlah, komitmenlah di jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Ini mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Maka framing mayoritas itu salah, minoritas pasti benar, itu belum tentu. Bisa jadi mayoritas benar, yang minoritas salah. Dalam konteks hadis ini, Pak. Sampai akhirnya kata Hudzaifah nanya lagi, Rasul, kalau tidak ada mayoritas muslim yang istiqomah itu, dan imam mereka gimana saya? Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, ya sudahlah, menyendiri saja. Udah sendirian aja, gigit pakai geraham, selesai. Sampai mati kamu begitu, selesai. Kalau memang tidak ada komunitas muslim yang besar tadi. Wallahu a'lam. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali karakter dakwah yang pertama bukan ngajak ke yang lain, pokoknya harus ngajak ke Allah. Dan harus melahirkan sifat-sifat keilahian, Pak. Apapun yang sifat-sifat Allah tidak suka dan diajarkan, berarti bukan ke Allah tuh targetnya. Ke yang lain. Saya nggak tahu kemana, ke yang lain aja. Karena kalau ke Allah nggak mungkin ngajarin yang tidak baik. Allahu a'lam. Yang kedua, karakter dakwah yang kedua, Islamiyah qabla jam'iyah. Ini penguat dari yang pertama, Pak. Jadi harusnya menghadirkan orang untuk bisa masuk Islam. Bukan masuk kelompok saya. Orang sudah Islam itu sudah bagus, Pak. Jangan digeser-geser jadi kelompok masing-masing. Kalau dia atas kesadarannya ingin masuk, ya silahkan. Dia sudah muslim, Pak, itu sudah cukup. Ustaz, kenapa kok jadi muslim sudah cukup? Karena perintah Qur'annya cukup jadi muslim, Pak.
Surat Ali Imran ayat ke-103. Ada kalimat wa'tasimu atau ayat 102-nya, Pak. 102-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ujung ayatnya ini, Pak. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Muslim, Pak. Bukan jadi pengikut ormas itu. Atau kelompok tertentu. Tapi itu nanti, Pak, nanti saya bahas. Ustaz, kalau begitu saya boleh nggak berorganisasi? Silahkan, Pak. Tidak dilarang. Cuman maksud saya, orang kalau dia sudah jadi Muslim, itu sudah mencukupi baginya. Karena perintah Qur'annya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di surat Al-Hajj, Pak, ayat 78. Surat ke-22 ayat 78. Nama Muslim adalah nama yang paling lama Allah gunakan untuk umat para nabi. Nama Muslim, Pak, itu nama yang paling lama yang Allah gunakan untuk menggambarkan umatnya para nabi. Ada kalimat dalam Al-Hajj ayat 78. Sammakumul muslimina min qabl. Dan Allah ngasih nama kalian dengan nama Muslim. Jauh sebelum kalian ada. Kapan istilah Muslim dipopulerkan? Di era Nabi Ibrahim alaihi salam. Terutama beliau, Pak, mempopulerkan nih. Kalau istilah Muslim sudah dikenal di era Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga sudah menggunakan istilah Muslim, Mbak. Bisa dicek dalam surat Yunus ayat 72. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Itu Nabi Nuh. Tapi di Nabi Ibrahim lebih dipopulerkan, Pak. Doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waja'alna muslimaini wa min dzurriyyatina ummatam muslimatallak. Umat muslim sudah disebutkan oleh Ibrahim. Di Al-Baqarah 128 ya kalau nggak salah. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, maka berislam itu sudah mencukupi. Gak usah digeser-geser ini. Seolah kalau berislam kayak belum sempurna, ya sudah bersempurna lah Pak jadi muslim. Jangan dipersulit lah. Ini sudah jadi muslim, masih juga dipersulit harus jadi apa gitu. Itu sudah mencukupi, Pak. Oh, perintah Qur'annya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ustaz, kan ini ada beberapa yang terjebak dengan kesalahan, terjebak dengan ini, terjebak dengan itu. Ada hadis dari Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini populer. Harusnya orang punya pemahaman yang selesai dengan dengar hadis ini gitu, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, ketika di padang mahsyar itu gelisah. Kenapa gelisah? Hadis ini riwayat Bukhari, Pak. Kenapa gelisah Nabi di padang mahsyar? Karena ada beberapa umat beliau yang masuk neraka. Dan Nabi nggak ridho. Saya ulang, Pak. Nabi tidak ridho jika ada umat yang masuk neraka. Titik tuh. Nggak ridho. Ya, Nabi tahu bahwa kita ini manusia biasa yang pasti terjebak dengan kesalahan dan dosa. Tapi Nabi nggak ridho kalau ada umat yang masuk neraka. Maka nanti, Pak, di padang mahsyar dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang datang ke Nabi Adam minta syafaat, minta tolong, datang ke Nabi Nuh minta tolong, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, dan semuanya tidak bisa ngasih pertolongan. Hadisnya ini populer. Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa tidak bisa ngasih pertolongan, nggak bisa ngasih syafaat. Endingnya datang ke Nabi Muhammad, Pak. Mohon ke Nabi Muhammad, tolong dong Rasul, saya dikasih syafaat napa? Nabi, Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sujud di bawah arasy, arasy yang agung, dulu sujud di bawah. Dan Nabi berdoa sesuai yang Allah ajarkan, Nabi berzikir sesuai yang Allah ajarkan. Tidak tahu apa yang dibaca lebih detailnya karena hadisnya tidak menjelaskan. Tapi yang jelas Nabi sujud. Lama Pak sujudnya. Sampai akhirnya Allah berfirman. Allah berfirman, kata Allah begini. Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Qul tusma. Bicaralah kamu, kamu akan didengar.
Was'al tuqbal, mintalah sesuatu, kamu akan dikabul. Wasfa tusyaffa, mintalah syafaat, engkau akan diizinkan memberikan syafaat. Maka jawaban Nabi, Pak, setelah mengangkat kepalanya kata Nabi, Ya Rab ummati, Ya Rab ummati. Umat saya ya Allah, umat saya. Allah berfirman, Pak, setelah dengar jawaban Nabi, pengen ngasih syafaat kepada umatnya, kata Allah, izhab ila ummatik. Kalau gitu, pergi ke umat antum. Pergi sana. Keluarkan dari neraka umatmu yang masih punya iman, walaupun imannya cuma sebesar biji gandum. Segede gandum, Mbak. Punya iman segede biji gandum, berhak diselamatkan oleh Nabi dari neraka. Walaupun imannya sebiji gandum. Itu iman sebiji gandum, kayak gimana Pak iman? Kayak gimana imannya Pak? Diselamatin Pak. Diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi, Pak, setelah selesai yang sebiji gandum ini habis di neraka, ternyata masih banyak umat Nabi tinggal di neraka. Yang sebiji gandum udah kelar nih. Tapi yang lain masih ada. Sujud lagi, Pak. Minta kuota lagi ke Allah. Supaya ditambahin kuotanya karena masih banyak umat Nabi yang mendekam di neraka. Sujud lagi. Dan Allah berfirman lagi, Pak. Kata Allah, Ya Muhammad irfa' ra'saka kul tusma was'al tuqbal wasfa'tu syaffa. Nabi kembali mengungkapkan kalimatnya, Ya Rabb ummati. Ya Rabb umat saya ya Allah. Belum tuntas ini. Untuk kedua kalinya, Pak, Allah berfirman, izhab ila ummatik. Pergi ke umat ente. Keluarin dari neraka yang masih punya iman, walaupun imannya setengah biji gandum. Kalau yang sebiji gandum udah kelar, yang setengah keluarin. Ke neraka lagi, dikeluarin. Dan Nabi happy betul itu. Happy betul. Habis Pak yang setengah biji gandum, masih ada umat Nabi di neraka. Nabi balik lagi, sujud lagi Pak itu. Dan kembali dialognya, Ya Muhammad irfa' ra'saka kul tusma was'al tuqba wasfa tusyaffa. Kata Nabi, Ya Rabb ummati, ya Rabb, umat saya. Akhirnya Allah berfirman, izhab ila ummatik. Pergilah engkau kepada umatmu. Keluarkanlah dari mereka, walaupun hanya punya iman sebiji zarrah. Kalau ada orang yang masih punya sebiji zarrah keimanan, keluarkan. Keluarkan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, apa itu zarrah? Ini ada beberapa komentar ulama. Kita sering menerjemahkannya biji sawi. Zarrah itu biji sawi. Ada juga yang memahami, zaman dulu Pak, kalau rumah bilik, tahu bilik Pak ya? Terus ada cahaya matahari masuk. Kan suka ada yang terbang-terbang. Nih, cahayanya cuma dikit doang gitu. Cahaya masuk nih ke rumah, suka ada yang terbang tuh. Nah itu zarrah. Sekecil itu iman seseorang tetap punya hak Pak diselamatin. Kenapa kita harus galak sama orang? Toh jika orang itu nanti ujung-ujungnya jadi tetangga kita di surga. Selama mereka masih punya iman walaupun imannya sebiji zarrah. Kan endingnya kan ke situ. Bapak boleh ngingetin, tapi nggak usah galak-galak. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, ini kaidah yang dibangun oleh Nabi bahwa dakwah Nabi dakwah Islam, Pak. Bukan dakwah fardiyah, bukan dakwah kelompok, bukan dakwah kabilah, bukan dakwah negara. Dakwah Islam. Islam yang diajarkan, bukan yang lain. Maka cukupkan orang masuk Islam. Tinggal nanti Pak, setelah dia masuk Islam, berlakulah Al-Baqarah ayat 208. Udkhulu fi silmi kafah. Jadilah muslim yang utuh, yang komprehensif keislamannya. Bicara apa Islam itu? Satu, ngomongin akidah. Dua, ngomongin ibadah. Tiga, ngomongin akhlak. Akidah, ibadah, akhlaknya sudah selesai, kafah sudah. Jangan sampai orang sibuk ngurusin akidah tapi tidak berakhlak. Fokus ngurusin ibadah tapi kurang ada masalah juga. Islam itu ya tadi,
adanya holistik di 3 item tadi. Urusan akidah, ibadah, dan akhbirni anil Islam. Dijelasin sama Nabi rukun Islam yang 5. Nanya lagi kata Jibril, akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi rukun iman yang 6. Ditanya lagi Nabi oleh Jibril, akhbirni anil ihsan. Dijawab sama Nabi tentang rukun ihsan yang 1. Semuanya sudah dijawab, Pak. Pertanyaan terakhir tentang hari kiamat. Singkat cerita, Jibril pamit. Waktu itu Jibril tidak berbentuk dalam bentuk yang asli, tapi menyerupakan dirinya menjadi seorang laki-laki. Setelah pergi Jibril alaihi salam dengan wujud laki-lakinya, kemudian Nabi nanya ke Umar, Umar tahu nggak yang tadi siapa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu lah dari saya, nggak tahu apa-apa, kata Umar. Jawaban Nabi, Pak. Respon Nabi. Huwa Jibril atakum yu'allimukum andinikum. Dia Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Maka isi agama itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Diformat oleh para ulama jadi ibadah, akidah, dan akhlak. Jadi tiga-tiganya harus komprehensif. Ini fokus ngaji akidah sampai mendalam. Akhlaknya kurang bagus. Enggak bisa. Bahkan Nabi ngasih ingat. Akmalul mu'minina imanahum ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling akmal imannya, paling sempurna imannya, itu dilihat dari bagusnya akhlak. Maka orang yang imannya amik, imannya mendalam, akan tampak dari akhlaknya. Ketika dia bicara, ketika dia bersikap, ketika dia berdakwah. Maka ajak orang jadi muslim, Pak. Jangan dikasih lagi kotak-kotak di dalamnya. Kita ini sudah dipolarisasi oleh orang-orang muslim ini, muslim A, muslim B, muslim C, muslim E, muslim F. Sampai kapan, Pak, gitu-gituan? Kalau bukan muslim A, muslim B, salah. Nah ini. Padahal nih, mohon maaf nih. Dalam surat Al-Baqarah yang lain, Pak, 256. Ya, tadi kan 208. Di 256, Pak, kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa la ikraha, jangan suka maksa-maksa. Ustaz, saya nggak maksa, tapi kalimat itu memaksa orang akhirnya, Pak. Contoh, Pak. Kalau bukan dan tidak ikut saya, tidak selamat. Itu maksa namanya. Kalau tidak ikut saya, tidak sama dengan saya, berarti tidak sesuai dengan Quran Sunnah. Maksa namanya. Karena akhirnya orang tidak punya pilihan lain, Pak. Kalau bahasa Josbus itu, kalau dengan kami atau mereka, itu ketika perang mana? Irak. With us, bersama kami atau bersama mereka. Kan orang yang jadi sekutu bingung, Pak. Wah, ini kalau nggak pilih beliau, habis nih diperangi. Kenapa harus pakai diksi begitu, Pak? Kenapa itu yang disampaikan? Sehingga umat tidak punya pilihan untuk memahami agama secara kompleks dan komprehensif. Kalau misalkan gini, Pak, Ustadz, kelompok kami menyatakan Nabi terakhir Nabi Muhammad. Tapi ada kelompok di luar kami menyatakan Mirza Ghulam Ahmad yang jadi Nabi. Maka berlaku kalimat tadi, Pak. Bersama kami atau mereka. Itu baru, Pak. Saya setuju itu. Dan memang harus begitu. Atau ada yang bilang bahwa dia dapat wahyu dari Jibril, Pak. Yang di Cempaka Emas itu. Ngaku-ngaku dapat wahyu dari Jibril. Kita berani tegaskan, Pak. Islam itu nggak seperti itu. Nggak ada selain Nabi yang bisa mendapatkan wahyu dari Jibril alaihi salam. Apalagi Nabi Muhammad sudah wafat. Nggak ada lagi yang namanya kenabian. Itu baru, Pak. Di Gunung Bunder. Ada yang ngaku-ngaku jadi Nabi. Siapa? Ahmad Mossadegh. Kita bilang itu salah. Dan Islam tidak seperti itu. Itu benar, Pak. Tapi kalau persoalan yang furu'iyah, yang furu', Pak, kemudian dikasih diksi, kalau tidak sama dengan saya berarti tidak Quran Sunnah, itu problem. Itu jadi problem, Mbak. Jadi maksa. Padahal kita beragama tidak boleh dipaksa. Ini kan bukan maksa, Pak. Karena pilihannya cuma 2.
Ikut beliau berarti Quran Sunnah, tidak ikut beliau berarti tidak Quran dan Sunnah. Tidak ada ruang-ruang diskusi di dalamnya. Nggak ada ruang-ruang keterbukaan di dalamnya. Padahal, Pak, padahal kalau kita bicara kaidah dalam beragama, contoh, Pak, hadis sahih, sesama hadis sahih, mungkin nggak isinya beda? Jawabannya, Pak. Sesama hadis sahih, kalau hadis sahih doib selesai, Pak. Ini sahih hadisnya, yang ini juga sahih, mungkin nggak isinya beda? Jawabannya? Mungkin, Pak. Maka metode para ulama dalam periwayatan hadis ada 4 metodenya. Kalau ada hadis dua-duanya sahih, dua-duanya kontradiksi, saling berbeda secara kesimpulan, maka muncul 4 thariqah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Thariqah yang pertama adalah thariqatut jam'i, digabung dua-duanya. Itu kaidahnya. Kalau Bapak menemukan hadis 1 ngomongnya begini, hadis 2 ngomongnya begitu, beda nih Ustadz, nggak sama. Tapi dua-duanya sahih, rawi-rawinya siqah, sanadnya nyambung, semuanya aman dari kaidah-kaidah kesahihan. Maka digabung dua-duanya, jangan dianulir salah satunya. Itu thariqahnya. Itu caranya dalam hadis. Kalau tidak bisa juga digabung, tidak bisa disamain, disandingkan, jangan dibandingkan, Mbak. Ono banding-banding. Oke lah. Sandingkan saja. Nah, kalau nggak bisa disandingkan, baru masuk thariqah yang kedua. Thariqah nasikh mansuh. Mana di antara hadis ini yang datang belakangan? Karena kemungkinan yang datang belakangan menghapuskan yang sebelumnya. Namanya nasikh wa mansuh dalam agama. Kalau jam'i tidak bisa. Tapi satu cara yang utama, gabungkan dulu. Kalau nggak bisa, baru nasikh dan mansuh. Hapus salah satunya. Nanti yang mana yang dicari? Yang terakhir. Definisi nasikh mansuh, Pak. Nanti kalau Bapak buka usul fikih, Ustadz, nasikh mansuh kayak gimana? Nashul hukmi syar'iyyin bidalilin syar'iyyin mutaakhirin. Menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain yang datang belakangan. Mutaakhirin itu datangnya belakangan. Itu nasikh mansuh. Ustadz, nggak bisa nih nasikh mansuh. Kenapa? Nggak ketahuan kapan hadis ini keluar. Yang ini nggak tahu kapan, ini juga nggak tahu kapan. Gimana solusinya? Baru thariqah yang ketiga, namanya tarjih. Cari mana yang lebih kuat. Coba kerahkan lagi kemampuannya. Pasti ada yang lebih kuat di antara dua dalil. Saya kasih contoh, Pak. Hadisnya dari Kulayb. Namanya Abu Kulayb. Punya murid banyak, Pak. Di antara muridnya 1. Sufyan bin Uyainah. 2. Sufyan Ats-Tsauri. 3. Ibnu Qudamah. 3 itu muridnya. Ini maksudnya 3 yang disebut, Pak. Banyak muridnya, cuma 3 yang saya sebut. Ada Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan Ibnu Qudamah. Abu Kulayb punya murid 3. Menyampaikan hadis, Pak, kepada 3 murid nih. Ibnu Qudamah dapat hadis begini bunyinya. Fa asyara bi usbu'ihi, maka Nabi berisyarat dengan telunjuknya, yuharrikuha yad'u biha, dan menggerak-gerakkan telunjuknya selama beliau berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dari Abu Kulayb. Ada tambahan yuharrikuha yad'u biha, menggerak-gerakkan telunjuk. Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri sama-sama muridnya Abu Kulayb. Tapi 2 ulama ini tidak meriwayatkan adanya aktivitas menggerak-gerakkan. Dalam hadis riwayat Sufyan bin Uyainah, dalam hadis riwayat Sufyan Ats-Tsauri, fa asyara bi usbu'ihi, maka Nabi berisyarat dengan telunjuknya, titik, Pak, nggak ada tambahan. Berarti menurut Sufyan, 2 Sufyan nih, digerak-gerakkan tidak telunjuk Nabi? Tidak. Menurut Ibnu Qudamah, padahal dua-duanya dapat hadis dari orang yang sama. Gurunya sama.
dapat hadis dari murid, kok dapat hadis dari murid malah beda. Antara dua Sufyan dengan Ibnu Qudamah. Ini cara tarjih nih Pak, cara mencari mana yang lebih kuat. Ustadz ini dua-duanya sikoh ini, Ibnu Qudamah sikoh, Sufyan sikoh. Dicek lagi Pak, lebih dalam dicek lagi. Sampai ketemu data Pak. Bahwa di kelompok murid-muridnya Abu Qulaib, di kelompok murid-muridnya Abu Qulaib, kalau dua Sufyan sudah sepakat dan berbeda pandangan riwayatnya dengan murid-murid yang lain, maka yang dimenangkan dua Sufyan. Itu secara keilmuan. Maksudnya, kalau dua Sufyan riwayatnya sama, itu pasti yang paling valid. Maka riwayat yang lain kemungkinan salah. Kenapa? Dua Sufyan ini orang yang paling pinter di kelasnya Abu Qulaib. Mungkin bahasa sekarang ranking 1, Pak. Ranking 2 gitulah. Ibnu Qudamah ranking 3. Ini 1, 2 udah sepakat. Yang ketiga dianggap nggak ada, nantinya begitu. Itu data dari teman-temannya seangkatan, sealumni. Sehingga kesimpulannya Pak, hadis Sufyan ini lebih diutamakan dibanding hadisnya Ibnu Qudamah. Karena Ibnu Qudamah menyelisihi orang yang lebih sikoh, menyelisihi orang yang lebih pintar, maka hadis Ibnu Qudamah dimasukkan kategori syad. Syad itu hadis menyelisihi yang lebih kuat daripadanya. Dan syad masuk kategori hadis dhaif. Sufyan unggul. Sehingga praktek telunjuk bukan digerak-gerakan tapi diam. Itu kalau mau pakai tarjih. Saya ulang, kalau mau pakai tarjih. Jadinya tidak digerak-gerakan. Kalau mau pakai tarjih. Ustaz sudah 3 nih di tarjih, nggak bisa juga mentok di tarjih. Pakai metode keempat. Apa metode keempat? Tawakuf. Diemin aja deh. Nggak usah dibahas. Kenapa? Karena nggak ada solusi. Dikumpulin nggak bisa, nasi masuk nggak bisa, ditarjih nggak bisa, udah diemin. Daripada bikin ribet, udah diemin. Kenapa? Akal kita nggak sanggup menyelesaikannya. Jadi kalau bisa Pak, ketika ada yang bertentangan dalam sebuah periwayatan, jangan langsung dibenturkan ini benar yang lain salah. Bisa jadi dua-duanya tadi dijam'u saja sebagaimana thariqah yang pertama. Tarjih boleh dipakai Pak setelah melalui 2 thariqah sebelumnya. Tarjih tidak boleh dilakukan dulu sebelum jam'u gagal, nasih mansuh gagal, baru tarjih. Itu kaidahnya. Yang kedua Pak, sebagai penutup. Ada hadis dari Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 hakim. 2 hakim ini berijtihad. Dua-duanya berijtihad. Ijtihad itu mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengistinbat hukum dari Quran dan Sunnah. Itu namanya ijtihad. Jadi ini bukan kerjaan gampang, Pak. Karena ijtihad itu mengerahkan seluruh daya upaya untuk mengambil hukum dari Quran dan Sunnah. Tidak gampang jadi mujtahid. Apalagi nanti Bapak boleh catat saja dulu. Namanya mujtahid mutlak mustakil. Nah, itu dulu. Namanya mujtahid mutlak mustakil. Nanti Bapak cari itu. Apa artinya mujtahid mutlak mustakil. Singkat cerita ada 2 mujtahid, Pak. Dua-duanya mustakil. Dua-duanya mutlak. Yang pertama A, yang kedua B. Mujtahid pertama bilang A, mujtahid kedua bilang B. Atau konteksnya lah, siapa yang masuk kategori mujtahid mutlak? Katakan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Atau Imam Syafi'i, Imam Malik. Kamu yang mana lah, terserah contohnya Pak. Misal Pak, kata Imam Syafi'i, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan sekalipun suami istri tanpa ada perantara antara kulit tersebut dan dia sudah wudhu, maka wudhunya batal. Selesai itu Imam Syafi'i. Imam Malik Pak, kata Imam Malik, laki-laki perempuan sentuhan kulit, maka sentuhan kulit tidak membatalkan wudhunya. Imam Syafi'i batal, Imam Malik
tidak batal. Dua-duanya mujtahid mutlak mustakil. Ada hadis Pak kata Nabi begini, jika ada dua hakim, dua-duanya berijtihad, berarti sudah jadi mujtahid. Terus yang satu ijtihadnya salah, maka pahalanya satu, dan satunya lagi benar, pahalanya dua. Jadi urusan sentuhan kulit bukan urusan salah dan benar, Pak. Atau urusan surga dan neraka. Urusan sentuhan kulit, urusan pahala satu atau pahala dua. Sesederhana itu cara berpikirnya, Pak. Dan itu hadis dari Nabi. Bukan plin-plan orang yang bilang, boleh begini, boleh begitu. Wah, si Ustaz nggak punya pendirian ini. Abu-abu. Bukan abu-abu, memang begitu kaidahnya. Kaidahnya memang begitu. Kata Imam Syafi'i, Pak, ketika baca Fatihah dalam sholat, bismillahnya dijahar disir. Imam Syafi'i kalau baca Fatihah dalam sholat, dijahar. Bismillahirrahmanirrahim, baru Alhamdulillah. Imam Ahmad, disir. Dua-duanya mujtahid. Bapak mau praktek yang mana? Terserah Bapak. Katakanlah benar Imam Syafi'i, dua pahala. Imam Ahmad salah, satu pahala. Atau dibalik, Imam Ahmad benar, dua pahala. Imam Syafi'i salah, satu pahala. Itu urusan pahala satu, pahala dua. Kenapa jadi masalah? Bapak mau pakai yang mana? Yang salah yang nggak sholat, Pak. Fatihah sir enggak, Fatihah jahar enggak, biar enggak sholat. Itu baru masalah. Itu hadis, Pak. Apabila dua mujtahid, dua-duanya berijtihad dan salah satu benar, salah satunya salah, maka yang benar dua pahalanya, yang salah satu pahalanya. Sesederhana itu, Pak. Level kita di situ ranahnya. Kita nggak punya kemampuan tarjih, Pak. Bapak bilang, Ustaz ini hadis sahih, ini hadis do'if. Kalau saya tanya, apa alasan Bapak mendoifkan, apa alasan Bapak mensohikan? Bisa dijawab. Kan kita juga katanya, Pak. Kata siapa? Kata Ustaz saya ini hadisnya do'if. Coba kata Ustaz yang lain. Jangan-jangan hadisnya sahih. Persoalan menentukan hadis itu persoalan yang juga cukup rumit pada dalam agama kita. Sehingga tidak semua orang bisa main hasan, main sahih, main do'if, main maudu. Itu. Ada perangkatnya. Saya kasih contoh, Pak. Kasih contoh nih. Ini penentuan hadis sahih dan do'if dan dua-duanya beda. Hadis baca Al-Kahfi malam Jumat tidak ada yang sahih. Baca Al-Kahfi malam Jumat tidak ada yang sahih. Satu-satunya hadis sahih tentang surat Al-Kahfi yang dihafal, bukan dibaca. Itu riwayat Muslim. Dihafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Itu hadisnya sahih, riwayat Muslim. Yang baca malam Jumat dirutinkan, semuanya hadisnya dhaif. Tapi banyak, Pak, dhaifnya. Walaupun banyak dhaif. Kata Syekh Albani, Bapak cek tuh pendapat Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Beliau bikin teori. Kata Syekh Albani, teorinya apa? Kalau hadis dhaifnya banyak dan mereka temanya sama, maka hadis dhaif yang banyak tadi saling menguatkan. Dari dhaif naik level, Pak, jadi hasan. Sehingga kata Syekh Albani, baca Al-Kahfi malam Jumat, hadisnya hasan, tidak lagi dhaif. Kenapa? Banyak saling menguatkan. Maka dipraktekkan. Bagi kelompok ormas yang lain, saya tidak sebut ormasnya. Yang namanya dhaif, Pak, kalau digabung tetap dhaif. Mohon maaf, Pak. Bapak ketemu orang sakit 10 orang. Semuanya sakit. Dikumpulin, jadi sehat. 10 orang sakit, Pak. Bapak kumpulin, jadi sehat nggak? Ya jadi banyak sakitnya. Bukan jadi sehat. Dalam satu pandangan ormas, kalau dhaif dikumpulin tetap dhaif dong. Kok bisa saling menguatkan? Kecuali kalau ada yang menguatkan dan itu sahih.
baru kenaik jadi hasan, hadis yang ini. Tapi kalau semuanya dhaif tetap dhaif. Maka di ormas ini, Pak, tidak ada rutinan baca kahfi malam Jumat. Nggak ada, selesai. Terus baca apa dong, Ustaz? Ya nggak ada yang dibaca. Cuman kalau Bapak mau baca Quran, Bapak baca Quran apa saja boleh. Pak mau hataman malam Jumat juga silahkan. Ini cara pandang nih, Pak, masalah sohi dan ini ngurusin sahih doib aja udah beda gitu Pak, engkalnya. Yang satu kalau doibnya banyak digabung jadi Hasan, Hasan tuh di bawah sohi, tapi di atas doib gitu Pak. Jadi kalau langsung ke sohi nggak mungkin lah, pasti ke tengah dulu lah, ke Hasan dulu. Kalau yang ini nggak mungkin hadis doib gabung semua jadi sohi atau jadi Hasan, tetap aja doib. Ini sudah beda Pak. Nah maksud saya, yang namanya mujtahid itu, ya sudahlah, dapat dua, dapat satu, itu aja Pak. Bapak mengambil yang pahalanya dua silahkan, pahalanya satu silahkan. Masalahnya kita Pak kalau ditanya antara Imam Syafi'i dengan batal sentuhan kulit, antara dengan Imam Malik yang sentuhan kulit tidak batal, menurut Bapak nih mana yang benar? Mana ya? Kalau dulu Pak, kalau dulu ada Nabi yang jadi hakimnya. Sekarang Nabinya nggak ada. Siapa yang jadi hakim sekarang untuk menentukan mana benar mana salah? Siapa? MUI nggak ngurusin tuh Pak. MUI sibuk ngurusin yang lain. Siapa yang punya otoritas menentukan sentuhan kulit versi Imam Syafi'i yang batal, versi Imam Malik tidak batal, di antara dua pendapat itu mana yang dibenarkan oleh agama? Siapa yang punya otoritas sekarang? Gak ada. Maka tidak ada yang punya otoritas di situ sekarang. Terus bagaimana Ustadz kalau memang tidak ada yang punya otoritas? Kembali kepada gurunya masing-masing dan pemahaman masing-masing. Tugasnya adalah saling menghormati satu sama lain. Itu yang bisa kita lakukan, Pak. Saling menghormati saja. Karena Bapak maksa pengikut Imam Malik untuk seperti Imam Syafi'i, susah. Bapak maksa yang mengikuti Imam Syafi'i supaya pindah ke Imam Malik juga susah. Kalau sudah susah, ngapain dilanjutin masalahnya? Udah selesaikan, stop. Udah kita saling menghormati saja. Imam Syafi'i suka kunut, Imam Ahmad tidak suka kunut. Tidak usah pengikut Syafi'i diajak berhenti kunut, tidak usah yang kunut, yang tidak kunut diajak masing-masing saja. Kecuali Pak, kecuali kalau ada ulama yang menyatakan babi itu halal, ribut tuh. Ribut tuh. Kalau ada yang bilang homer itu halal, ribut itu. Kenapa? Ini masuk prinsip dalam agama. Nggak boleh main rubah-rubah hukum. Nggak boleh, Pak. Sekarang saya tanya, Pak. Ormas mana NU, Muhammadiyah yang menyatakan babi halal? Ormas mana? Nggak ada. Kalau nggak ada selesai. Nggak selesai. Kenapa kita terlalu kejauhan gitu? Masalah sederhana dibikinnya wah besar gitu. Padahal sederhana aja gitu. Yang besar itu kalau orang sudah menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menghalalkan daging babi, itu sudah bersalah besar Pak itu. Itu keroyok rame-rame. Kalau ada. Untungnya kan sampai sekarang nggak ada lah ya itu sampai menghalalkan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, secara saya itu gambarannya ini Islamiyah qabla jamiyah itu mendahulukan Islam sebelum kelompoknya masing-masing. Karena dakwah kita dakwah Islam, Pak, bukan dakwah kelompok. Tapi, Pak, supaya tidak salah paham, kalau toh endingnya Ustaz, saya pengen berkelompok bagaimana? Ya sah-sah saja, Pak. Berkelompok itu dalam rangka memanage dakwah supaya lebih sistematis. Ada kelompok ormas A, dibikinlah manajerialnya, dibikinlah evaluasinya, dibikinlah target-targetnya, dibikinlah amal sosialnya, amal ininya, amal itunya, sah-sah saja Pak. Maka organisasi hanya untuk memudahkan proses dakwah berjalan lancar. Bukan orang makin ke sini makin ingin membesarkan kelompoknya, bukan Islamnya. Manfaatkan Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi dengan memaksimalkan dakwah untuk Islam, bukan untuk kelompok. Tapi kalau ingin berkelompok, silahkan. Itu dalam rangka memanage dakwah supaya lebih sistematis dan terukur. Ada 3 lagi atau 4 lagi Pak karakter dakwah, tapi saya rasa cukup sekian dulu. Barangkali sampai di sini Pak ada pertanyaan. Allahu a'lam. Kalau ada silahkan. Pas. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya pada Ustadz, dipersilakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, di dalam Al-Quran juga ada kan nanti kan akan ada 73 kelompok dalam Islam. Nah, bagaimana caranya kita, kan kata Ustadz harus saling menghormati. Tapi kadang-kadang kan ada, kita sholat di situ, habis sholat bekas jejak kita dipel lagi. Kayak begitu kadang-kadang kan. Nah, terus bagaimana sikap kita menghadapi setelah kita sih menghormati. Tapi kalau dipikir secara logika, kok dia jadi kagak menghormati kita ya? Itu aja Ustaz pertanyaan. Siap, Terima kasih. terima kasih, Pak. Nah, ini. Kita coba cermati hadisnya, Pak. Kan hadis ini panjang. Pertama itu iftarakotil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Terpecah belah Yahudi jadi 71 golongan. Kulluhum finnar ila wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti 70 neraka, yang satu selamat. Kemudian iftarakotin nasara ala isnaini wa sab'ina firqah. Terpecah belah orang Nasrani jadi 72 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka ila wahidah kecuali satu. Berarti satu selamat, 71 neraka. Yang menarik umat Nabi ini, Pak. Sataftariku ummati, akan terpecah belah umatku menjadi salah swasab'ina firqah, jadi 73 golongan. Tapi saya garis bawahi dulu, Pak. Yang 73 golongan umat siapa? Umat Nabi. Clear, Pak ya? Ini Nabi sendiri yang bilang, sataftariku ummati, akan pecah belah umatku menjadi 73 golongan. Yang diminta syafaatnya oleh Nabi dari Allah itu buat umat. Ini nyambung nih, Pak. Sama-sama umat yang Nabi sebut. Di satu sisi Nabi bilang, saya akan kasih syafaat buat umat saya. Tapi di sisi yang lain, umat Nabi terpecah belah jadi 73 golongan. Cluenya dulu, Pak. Cluenya dulu. Syafaat yang tadi saya sebutkan, Pak, namanya syafaatul uzma. Saya tanya dulu, penerimanya siapa? Umat Nabi. Yang soleh, yang tidak soleh. Yang soleh, yang tidak soleh. Ayo, Pak. Kan kita sepakat ya, nanti Nabi dapat syafaat, ngizin, terus diselamatin kan? Nah, pertanyaan saya, yang diselamatin sama Nabi ini yang soleh, yang tidak soleh? Dosa kecil, dosa besar? Jawabannya, Pak, kata Nabi, kalian pikir, ini hadis, Pak, kalian pikir, syafaatku aku berikan kepada orang yang beriman dan soleh? Tidak, kata Nabi. Aku berikan yang ini, Pak, yang syafaatul uzma ya, bukan syafaat yang lain nih. Kalau syafaat salawat lain lagi ceritanya. Syafaat dengan amal soleh lain lagi. Ini syafaatul uzma yang tadi saya bacakan, itu akan Nabi berikan kepada umatku yang melakukan dosa besar. Kenapa begitu? Saya kasih gambaran, Pak. Kapan Bapak nelpon mobil derek di Talan Tol? Kapan? Kalau mobilnya nggak mogok, coba Bapak cobain. Mobil nggak mogok, Bapak telepon tukang derek. Assalamualaikum, Bang. Iya, Pak. Itu bisa ke sini, Bang. Kenapa, Pak? Mobil saya nggak mogok. Justru karena kita mogok mobilnya, maka butuh syafaat itu derek, Pak. Kenapa butuh syafaat? Karena mogok. Kalau Bapak sudah beriman dan beramal soleh, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk surga, hisabnya cepat. Nggak ada lagi butuh pertolongan, Pak. Kalau sudah beriman dan beramal soleh, dah halal jannah. Bapak nanti bisa buka surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan wa huwa mu'minun min zakarin au unsa falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang sudah iman, sudah amal soleh, ya langsung aja, Pak. Tidak usah diderek. Ini yang diderek yang mogok-mogok, Pak. Yang dosa besar. Dosa besar. Nah, kembali nih ke hadis yang tadi Bapak tanyakan. 73 golongan itu, satu golongan masuk surga, sisanya masuk neraka. Kira-kira nih, kalau digabungkan semua hadis-hadis tadi, Pak, mereka berhak nggak diselamatkan sama Nabi? Berhak. Yang penting punya iman sebiji sawi. Tapi, Pak, bukan berarti benar ya, karena mereka masuk neraka, Pak. Bukan berarti yang mereka lakukan benar. Kita sepakat mereka salah. Tapi ketika mereka masih punya iman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak sampai menyembah berhala gitu, tidak sampai musyrik, maka mereka berhak ditolong.
Entah masuk neraka dulu lama, baru ditolong, itu teknis lah ya, terserah. Pokoknya intinya bakal ditolong gitu. Nah, pertolongan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu sebagai teknisnya gitu, ya terserah Allah bagaimana teknisnya. Bisa dihukum dulu, baru diselamatkan, bisa langsung diselamatkan, itu terserah Allah. Tapi prinsipnya umat Nabi seluruhnya harus masuk surga. Jadi surga itu bukan milik kelompok tertentu. Semuanya berhak selama masih punya iman.